Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi hari ini, Senin 6 April 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan, Kau telah menyertai perjalanan hidup kami sepanjang hari yang lalu. Saat ini kami mengucap syukur kami boleh bangun di pagi hari ini dan beroleh kesegaran kembali. Sebentar kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang membuka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti apa yang akan Engkau sampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hikmat pagi hari ini akan dibawakan oleh Saudara Lukas Anwar Kristianto dengan tema pentingnya firman Tuhan dan perjamuan kudus. Bacaan terambil dari Lukas 24 ayat 30 dan 31 yang berbunyi demikian. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara sekalian, kita bersyukur pada hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Saudara, bacaan kita pekan ini mengisahkan tentang dua orang murid Yesus yang meninggalkan Yerusalem. Wajah dan langkah mereka menggambarkan kekecewaan mendalam, harapan yang runtuh dan iman yang goyah. Mereka menyaksikan guru mereka disalibkan dan dikuburkan. Meskipun ada kabar tentang kebangkitan, hati mereka masih diselimuti oleh keraguan. Perjalanan mereka menuju ke Emmaus, sebuah desa yang terletak sekitar 11 km dari Yerusalem, itu bukanlah sekedar perjalanan fisik. Perjalanan tersebut adalah perjalanan spiritual yang berawal dari keputusasaan menuju pemahaman yang baru, yang penuh sukacita dan juga pengharapan. Kisah perjalanan ke Emmaus menggambarkan transformasi spiritual yang mendalam. Di tengah kebingungan dan kesedihan, Kristus menampakkan diri kepada mereka dan mencelikkan mata rohani mereka dengan cara yang tidak mereka duga, yaitu melalui pembahasan kitab suci dan juga pemecahan roti. Pengalaman ini tidak hanya mengubah pandangan mereka tentang Tuhan Yesus, tetapi juga mengubah seluruh kehidupan mereka. Nah, dalam kisah ini kita melihat bagaimana firman Tuhan dan juga perjamuan kudus menolong dua orang murid itu untuk mengenal Tuhan Yesus. Di tengah situasi yang membuat mereka lupa akan segala firman yang sudah diucapkan oleh Tuhan Yesus, yaitu bahwa Mesias harus mati, Mesias akan bangkit pada hari yang ketiga, ternyata firman Tuhan dan perjamuan kudus justru dipakai oleh Tuhan untuk menghalau kegelapan dari hati dan pikiran mereka. Dari kisah ini kita diingatkan bahwa saat kita tidak memahami kenyataan yang sedang kita hadapi, seolah-olah Tuhan tidak menepati janji, seolah-olah kita ditinggalkan oleh Tuhan, janganlah menjauh dari firman Tuhan. Janganlah menjauh dari persekutuan dengan sesama orang percaya, terutama saat perayaan perjamuan kudus. Sebab melalui firman Tuhanlah Dia berbicara kepada kita. Dia mengingatkan kita akan segala janji penyertaannya. Dia menerangkan kepada kita tentang cara Dia menepati janjinya kepada kita. Dan melalui perjamuan kudus, kita diingatkan akan kasih Allah yang begitu besar kepada kita, sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal. Allah mau berkorban bagi keselamatan kita. Mari terus bertekun dalam pendalaman firman Tuhan, serta dalam perjamuan kudus, sehingga kita semakin mengenal Tuhan Yesus, yang adalah juru selamat kita. Firman Tuhan dan perjamuan kudus adalah sarana untuk kita mengenal Kristus lebih dalam. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau telah berkorban mati bagi kami. Engkau telah menyelamatkan kami. Kami juga bersyukur
Kami boleh terus memperingati kebaikan-Mu, salah satunya melalui perjamuan dan juga melalui perenungan firman. Pimpinlah kami Roh Kudus, agar kami terus rindu untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Terus rindu bersekutu dengan saudara seiman. Kiranya hidup kami terus menyenangkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara selamat pagi, selamat menjalani aktivitas panjang hari ini dalam anugerah Tuhan. Teruslah mengenal Tuhan lebih lagi dan hidup memuliakan Dia. Tuhan memberkati.